mazharat atau mara bahaya yang ditimbulkan ketika kewajiban ini ditinggal. Jadi kita ingatkan kembali, pernah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya bahwa solehnya seorang muslim itu akan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi kalau ada orang Islam soleh, baik, istiqomah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat. Tetapi solehnya seorang muslim itu tidak cukup menyelamatkan dunia dan menyelamatkan masyarakat. Kapan? Ketika orang yang soleh mendiamkan kemungkaran, sudah kita bahas itu. Jadi kalau kita kepengen masyarakat kita tidak didatangkan oleh Allah bencana, tidak didatangkan oleh Allah berbagai macam musibah, maka orang-orang yang soleh harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jangan ditanyakan ya, ini materi beberapa pekan yang lalu, ya kan? Kemudian kita sudah membahas tentang syarat apakah orang yang melaksanakan amar nahi mungkar harus orang soleh. Tidak. Ya, tidak, sudah kita sampaikan perkataan para ulama besar, ya, para ulama terdahulu, para ulama salaf yang menyampaikan tidak. Bahkan Imam Hasan al-Basri rahimahullah menyampaikan, kalau ada orang punya keyakinan bahwa seseorang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus orang soleh, siapa yang bergembira? Setan, kata Imam Hasan al-Basri. Kenapa? Karena tidak akan ada orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan seorang pencuri itu ketika melihat orang mencuri, dia harus mencegah orang yang mencuri. Sesama pemabuk dilarang saling mendahului, tidak begitu. Di dalam prinsip amar nahi mungkar, orang yang sukanya mabuk, kalau dia melihat orang sedang minum khamr dan dia mampu mencegah, maka dia harus mencegah. Tidak disyaratkan harus orang soleh. Bahkan amar nahi mungkar wajib bagi orang yang mampu, dan hanya dia yang mampu. Itu fardhu ain menurut Syekh Salman Al-Audah, ya, hanya dia yang mampu, maka orang itu harus mencegah kemungkaran meskipun dia juga masih suka melakukan perbuatan mungkar. Kapan seseorang diwajibkan menjadi fardhu ain? Ada beberapa kondisi. Kemarin kita singgung, satu, ketika diperintahkan imam. Jadi ketika Islam tegak, kemudian imam memerintahkan orang untuk melaksanakan perintah, maka perintah itu harus dikerjakan oleh orang yang diperintahkan. Yang kedua, pada waktu orang yang mampu mengerjakan hanya dia sendiri. Ya, hanya orang itu yang mampu, orang lain tidak mampu, hanya dia yang mampu, maka hukumnya menjadi fardhu ain, kata beliau. Hukum awalnya amar nahi mungkar adalah fardhu kifayah. Yang ketiga, pada waktu orang yang mengetahui kemungkaran hanya dia sendiri, maka orang yang tahu itu yang harus mencegah. Makaten. Ya, kemudian sudah kita bicarakan juga bahwa syarat untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mampu. Kemarin pembicaraan ya. Mampu itu ada 3 kriterianya. 1, mampu untuk memahami perintah. Jadi kalau dia tidak paham perintah mana itu yang ma'ruf, mana yang mungkar, maka tidak boleh. Maka kemarin kita bicarakan piye caranya adalah mengikuti fatwanya para ulama. Jadi orang-orang yang tidak mampu kepingin melaksanakan amar nahi mungkar, caranya adalah dia dibimbing oleh para ulama. 1, mampu memahami. Jangan sampai nanti komandannya menyatakan, mas kayak dikandani, orang dikandani disampluk, tidak boleh, ya kan? Sudah kita bicarakan tentang urutan-urutan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar beberapa pertemuan yang lalu. Ini materinya panjang memang ini, nggih. Begitu. Yang kedua adalah mampu untuk melaksanakan perintah itu. Kalau bahasa para ulama usul fikih itu ahliyah namanya, ahliyah, kemampuan untuk melaksanakan. Jadi kalau dia tidak mampu tidak diwajibkan badannya loh ya. Yang paling akhir adalah mampu untuk menanggung resiko. Tapi caranya agar dia mampu untuk menanggung resiko, caranya adalah jangan mengerjakan itu secara sendiri-sendiri. Jadi amar nahi mungkar itu akan lebih besar maslahatnya ketika dilaksanakan secara terorganisir. Ya, apalagi nanti melibatkan pihak-pihak yang memiliki wewenang, maka nanti akan jauh lebih besar maslahatnya. Ini 3 syarat sudah kita bicarakan yang kemarin. Kita bicarakan sekarang, syarat selanjutnya adalah maslahat.
Apa pengertian maslahat nanti kita bicarakan. Jadi amar nahi mungkar itu harus mendatangkan maslahat. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar menurut perhitungan kok tidak mendatangkan maslahat, maka tidak boleh. Nah nanti saya ngitung sopo, kembali yang menghitung maslahat adalah para ulama. Sehingga layaklah organisasi yang melaksanakan amar nahi mungkar itu dibimbing oleh para ulama. Dia nanti yang akan menentukan itu maslahat atau tidak. Karena kalau kita itu kan sebenarnya kalau kita kemampuan kita menghitung maslahat pora semua itu anggap enak is maslahat ya Mas. Rasane enak tonjo wareg pokoknya bali mulai oleh duit is maslahat. Ini awake dhewe. Maka kemudian maslahat ini dikembalikan kepada Islam. Caranya bagaimana? Para ulama nanti yang akan memberikan fatwa ini mendatangkan maslahat atau tidak. Mari kita bicarakan. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan sesungguhnya Nabi SAW mensyariatkan umatnya untuk mengingkari hal yang mungkar agar dengan pengingkaran itu kebaikan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya nyata. Ya, akan tetapi jikalau pengingkaran itu justru mendatangkan sesuatu yang lebih mungkar dan lebih dibenci oleh Allah, maka pengingkaran tersebut bukan sesuatu yang ditekankan oleh ajaran Islam. Meskipun Allah membenci serta mengutuk pelakunya. Ya. Orang yang mau berpikir tentang apa yang telah terjadi di dalam dunia Islam, yaitu fitnah kekacauan yang besar dan kecil, maka dia akan melihat hal itu diantaranya disebabkan oleh diabaikannya ketentuan ini, juga karena hilangnya kesabaran atas kemungkaran. Mereka ingin menghilangkan kemungkaran, tapi justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab usul fikih beliau, yaitu kitab I'lamul Muwaqqi'in. Monggo saudara terjemahnya ya, bisa dibaca terjemahnya bagi panjenengan yang tidak bisa bahasa Arab ya. Jadi kita sering mendapatkan itu. Misalkan ini sesuatu yang kita ambil pelajaran ya, kita tidak mencela sahabat, tetapi kita mengambil pelajaran. Sahabat semuanya oleh Allah Ta'ala ditinggikan derajatnya, tapi kita melihat ada ijtihad yang tidak tepat. Contohnya sinten? Contohnya adalah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membawa 3.000 orang para sahabat untuk menekan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam urusan Utsman bin Affan. Akhirnya terjadi peristiwa perang Jamal ya. Dan dihentikan oleh Ali bin Abi Thalib setelah diingatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Madharatnya lebih besar. Ya, madharatnya lebih besar. Contoh yang lain. Jangankan kok Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menunda dan tidak mengerjakan satu hal yang besar. Kenapa? Karena madharatnya lebih besar. Apa itu? Ketika Abdullah bin Ubay minta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Saking jahatnya sang bapak Abdullah bin Ubay, karena dia yang memfitnah Rasul, yang memecah belah kaum muslimin, itu suatu saat Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah bin Ubay, seorang sahabat yang setia dengan Islam, itu menghadap kepada Rasul kita Muhammad SAW setelah peristiwa perang Tabuk ketika Rasul kita mau masuk kota Madinah. Ya, jadi bapaknya itu dihadang oleh Abdullah bin Ubay, ora oleh mlebu kota Madinah. Kemudian Abdullah bin Abdullah mendatangi Rasul. Ya Rasulullah, saya minta izin. Piye nek bapak saya hukum mati saja, saya yang melaksanakan. Nabi Muhammad SAW mengizinkan tidak. Dari sisi dosa, dari sisi kesalahan, dari sisi madharat yang ditimbulkan, jangan tanya ya. Abdullah bin Ubay itu merancang penyerbuan ke Madinah. Abdullah bin Ubay itu merancang bersama dengan orang-orang Yahudi pembunuhan Nabi dan lain-lain. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolak. Kenapa? Rasul kita mengatakan, karena aku tidak mau orang Arab menganggap bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena kalau itu dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW, pecah orang-orang Arab. Nabi Muhammad paham, maka Rasul tidak mengerjakan. Meskipun secara delik pidana, gampangnya saiki Abdullah bin Ubay itu layak mas, tapi Rasul kita tidak mengerjakan. Kenapa? Karena madharatnya jauh lebih besar dibanding dengan didiamkannya Abdullah bin Ubay tetap dalam keadaan hidup. Meskipun yang minta izin siapa? Yang minta izin tidak main-main loh.
Bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Tolhah, bukan Zubair, bukan pahlawan-pahlawan besar. Anak putranya Abdullah bin Ubay yang minta izin, ya Rasulullah, hukum mati bapak saya dan saya yang akan mengerjakan, wis. Pak pandangannya dewi bapak, kira-kira begitu. Dan Rasul kita menolak. Kan sakjane secara perhitungan, misalkan sing lakoke Abdullah bin Ubay itu mazhabnya lebih kecil loh Mas, bukan Rasul loh. Wah, bapak nih anake sing mau. Tetapi Rasul tidak mau, kenapa? Karena Rasul tahu mazhabnya besar sekali. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kemudian amar ma'ruf nahi mungkar tidak diizinkan. Lah piye nimbang, kembalikan kepada para ulama. Itu pentingnya ulama hari ini. Dan ulama itu memang tidak sendiri, Mas. Sekarang ulama hari ini berbeda dengan ulama dulu. Ulama hari ini tuh punya kapasitas di bidang tertentu. Beda dengan masa-masa misalkan masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, itu para ulama menguasai semua bidang ilmu. Maka hari ini kalau ulama itu dewan fatwa ya Mas, sehingga ketika ada satu masalah nanti ulama akan membahas dengan semua sisi kapasitas ilmu yang mereka miliki, kemudian dewan fatwa ini nanti yang kemudian mengeluarkan fatwa. Kita laksanakan. Beliau menyampaikan ada 4 macam tingkatan ini. Jadi menghilangkan kemungkaran itu ada 4 macam, ditinjau dari maslahat atau madharat yang ditimbulkan. 1, menghilangkan kemungkaran dan menggantinya dengan maslahat yang rojih yang pasti, maka amar ma'ruf nahi mungkar seperti ini hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang melihat kemungkaran, dia cegah. Sekali lagi kita ingatkan loh, amar ma'ruf nahi mungkar jangan terus bayangan ini ketemu wong ngantil wong nendang wong nyadu wong, jangan loh ya. Sudah kita bicarakan materi sebelumnya, prosesnya banyak panjang. Mengingatkan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, menerangkan itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan pelaksanaannya dimulai dari posisi yang paling halus, paling lunak di dalam Islam ya, sudah kita bicarakan. Ini yang pertama. Jadi kalau ditimbang-timbang dengan fatwa ulama yang mana mendapatkan masukan dari berbagai macam sisi, bahwa harus dilaksanakan untuk menghilangkan kemungkaran, dan diperkirakan kemungkaran itu akan hilang tanpa menimbulkan kemungkaran yang lain sehingga maslahat nyata, maka hukumnya fardu, wajib dikerjakan. Yang kedua, apabila menghilangkan kemungkaran itu menghilangkan sebagian besar meskipun tidak seluruhnya. Jadi misalkan di satu kampung orang mabuk jumlahnya 40. Begitu digebrak dengan amar nahi mungkar, wujudnya apa? Nanti masyarakat yang lebih tahu, bubar sing mabuk mingkari siji. Tinggal 1 saja Mas. Dan tidak ada perbuatan maksiat yang lain. Dah yang 39 tobat. Ini menyisakan sedikit kemungkaran, maka para ulama menyampaikan hukumnya wajib. Ya, wajib. Yang ketiga, apabila kemungkaran yang muncul, kemungkaran yang hilang, kemudian diganti dengan kemungkaran yang sama besar. Ya, kemungkarannya sama besar. Setelah dicegah untuk mabuk, jebule ganti celiwik Mas. Celiwik iki utuk iki apa ya, ngono kuwi lah pokoknya. Ya, sama-sama jelek dan sama-sama kalangan ini. Wah, kalangannya bahasa Jawa loh maksudnya ya Mas. Sama-sama orang banyak. Maka yang ketiga begini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap dikerjakan, ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena madharatnya sama-sama besar. Ya, dia menimbulkan kemungkaran yang sama-sama besar. Le mabuk bareng, le judi yo bareng lo, kelompok-kelompok nggone neng kono. Maka berbeda pendapat di antara para ulama antara iya atau tidak. Sebagian memperbolehkan, sebagian tidak memperbolehkan. Yang keempat, ini kalau amar ma'ruf nahi mungkar menurut pertimbangan para ulama justru menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka tidak boleh. Hukumnya apa? Haram dikerjakan. Karena kalau dia kerjakan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ada kisah ya, ini sebenarnya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika menuliskan ini itu ada kisahnya sebelumnya. Jadi saya
membaca. Beliau menyampaikan beliau pernah bepergian bersama dengan Imam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya yang lain. Kemudian beliau ini satu kelompok itu melihat orang-orang Tatar, pasukan Tatar sedang mabuk, teler di pinggir jalan itu. Jelas itu kemungkaran. Melihat orang Tatar, pasukan Tatar mabuk, teler, maka ada beberapa orang muridnya Imam Ibnu Taimiyah yang segera kepengen bangkit untuk mencegah. Ya, segera bergerak. Orang mabuk didatangi. Begitu melihat murid-muridnya bergerak, dicegah oleh beliau. Jangan. Ya, ditahan. Biarkan saja. Kenapa? Rupanya orang Tartar itu kalau mabuk, ya wis teler Mas. Geletak nang pinggir jalan. Sudah, madharatnya ya hanya untuk dia sendiri. Itu kalau orang Tartar mabuk. Tetapi kalau dia dalam keadaan sadar, maka dia akan membunuh kaum muslimin, membakar masjid, membantai kaum muslimin. Sehingga madharatnya jauh lebih besar ketika dia sadar. Iya Mas. Luwih HP teler. Ana to Mas, ana wong luwih HP iki teler tinimbang ora teler. Orang Tartar itu salah satunya. Maka ketika dia teler, tidak usah dicegah. Kenapa? Madharatnya kecil, akan sangat kecil. Kenapa? Karena ya hanya teler untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia sadar, dia akan membantai kaum muslimin. Bayangkan di Baghdad berapa? 1,5 juta kaum muslimin yang mereka bunuh. Sekitar berapa tahun? Ketika bergerak pertama kali ke arah wilayahnya kaum muslimin itu pertama kali yang didatangi kota Marwa. Ini 700.000 kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang Tartar. Ya. Jadi kira-kira begini. Lalu kemudian ketika kita menimbang maslahatnya itu siapa yang menetapkan? Para ulama dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki. Ya. Maka sekali lagi memang pelaksanaannya jangan sendiri-sendiri, jauh lebih bermanfaat ketika dikerjakan bersama-sama. Ya. Dr. Saman Al-Audah Hafizahullah belum menyampaikan mulailah bertindak terhadap kemungkaran dengan yang besar sebelum maslahat yang kecil. Jadi ketika kita akan mencegah, kita mencegah dengan pertimbangan maslahatnya jauh lebih besar. Janganlah bertindak jika dengan tindakanmu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, kata beliau. Tindakan seperti ini adalah sesuai dengan syariat dan akal manusia, karena keduanya, syariat kemudian akal, adalah akan menyebabkan orang yang baik itu baik dan menghalangi kejahatan orang yang jahat. Contoh, ya, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak menghukum orang yang mencuri di masa-masa paceklik. Itu pernah terjadi pada zamannya Rasul kita Muhammad SAW. Ada satu riwayat yang menyebutkan Rasul kita itu tidak menghukum had orang yang mencuri ketika peperangan terjadi. Kenapa? Karena Rasul khawatir kalau orang yang mencuri itu ditegakkan had atas dia, dia murtad, dia keluar dari Islam. Maka Rasul tidak menghukumnya. Dan itu terjadi pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selama sekitar 9 bulan peristiwa paceklik Romadi itu, beliau tidak menghukum orang-orang yang mencuri kelaparan. Kenapa? Karena dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab kalau orang yang mencuri kemudian ditegakkan had, dia akan putus asa dengan ajaran Islam. Karena dia kelaparan, kok wis kelaparan juga barangi wong liya, makanya secukupnya saja dia makan karena dia betul-betul kelaparan, kemudian dihukum. Maka oleh Umar tidak dihukum. Dan ini dipahami di dalam syariat Islam. Ya, dipahami di dalam syariat Islam. Maknanya apa? Maknanya tadi bahwa kemampuan, kita bicarakan kemarin, bahwa mampu itu salah satunya adalah menanggung resiko. Kalau umat Islam tidak sanggup menanggung resikonya, maka kaum muslimin dianggap tidak mampu. Ya, tidak mampu. Ini kita sampaikan dari kitab usul fikihnya Profesor Dr. Muhammad Abu Zahroh. Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nas agama adalah maslahat hakiki. Jadi maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan 5 hal. 1, agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Jadi kalau panjenengan kepingin tahu maslahat, itu pertimbangannya 5 perkara ini. Ini urut nih Mas. Ya. Maslahat rajihah itu begitu. Jadi pertimbangannya 5. Yang paling utama itu menjaga agama.
Yang kedua adalah menjaga jiwa atau nyawa. Yang ketiga menjaga hartanya kaum muslimin. Yang keempat menjaga akalnya kaum muslimin. Yang paling akhir menjaga keturunannya kaum muslimin. Maka dikembalikan kepada itu semuanya. Dikembalikan kepada itu. Misalkan ada perempuan keluar rumah tidak menutup aurat. Lalu ada seorang pemuda yang baik mengingatkan dengan bahasa yang halus, "Mbak, nyun ngapunten, rambut panjenengan itu aurat, monggo dipun tutup." Kemudian perempuan itu mau menutup. Kenapa? Karena diingatkan dengan cara yang baik. Maslahat apa yang ditimbulkan? Maslahat agamanya orang itu. Demikian pula Rasul tidak menghukum orang yang mencuri ketika peperangan. Kenapa? Karena Rasul khawatir orangnya murtad. Pertimbangan apa yang Rasul pikirkan? Pertimbangan maslahat agama. Karena ini maslahat yang paling penting. Maslahat agama itu maslahat yang paling penting. Maslahat di bawahnya ini urut nih Mas. Ini gini. Ora bingung sekedar. Jadi ini urut dari yang paling utama dan yang paling akhir. Dari yang paling penting kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Yang paling akhir itu yang paling ringan. Ya. Paling akhir itu paling ringan. Paling berat di dalam Islam itu urusan din. Maka nomor 2, 3, 4, 5 boleh dikorbankan untuk menjaga nomor 1. Nomor 2 boleh dikorbankan untuk menjaga nomor 1, tapi nomor 2 tidak boleh digunakan untuk mengorbankan nomor 3. Nek jenengan tekoni bondo apa nyawa milih ndi Mas? Ayo. Tapi ada cicah yang menarik loh. Hadis sahih loh niki Mas. Riwayatnya Muslim ya. Rasul kita Muhammad SAW suatu saat ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang yang datang kepadaku arada ayyakhudha mali, dia kepingin mengambil hartaku ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "La tu'ti, jangan kau berikan." Ya. Kemudian Rasul ditanya oleh orang itu, "Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat panjenengan kalau orang yang mau merebut hartaku itu dia berusaha untuk memerangi diriku? Apa kata Rasul? Qatilhu, lawan. Kemudian Rasul kita ditanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in qatalani?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ketika saya melawan dia ketika dia mau mengambil hartaku, kemudian saya dibunuh oleh orang itu? Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? "Anta fil jannah, mlebu swarga kowe Mas." Ditanya lagi Rasul kita oleh sahabat ini, "Ya Rasulullah, ara'aita in qataltuhu?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat panjenengan kalau misalkan dalam perkelahian itu orang yang mau merampok saya itu kalah, mati kono? Maka Rasul menjawab, dia masuk neraka. Maka Rasul kita di dalam hadis yang lain menyampaikan, "Man qatala duna malihi fahuwa syahidun." Orang yang mati karena mempertahankan hartanya dan dia ikhlas, maka dia mati syahid. Ya, man qatala duna irdihi fahuwa syahidun. Barang siapa orang yang mati mempertahankan harga dirinya, maka dia mati syahid. Misalkan ada seorang muslimah, dia akan dilecehkan kehormatannya, kelailah, kemudian dia meninggal, maka dia mati syahid. Nggih. Ojo pasrah Mas. Ya. Kehormatan itu. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan banyak ulama itu menyampaikan, kalau ada seorang muslimah yang dia tahu dia akan dilecehkan kehormatannya, zaman itu zaman Tartar ya Mas, kemudian dia berlari, kemudian di depannya ada sungai, kemudian dia ambur ke sungai itu, meskipun dia tahu dia tidak bisa berenang, dengan niat untuk mempertahankan kehormatan dirinya, kemudian dia tenggelam, dia mati syahid. Kenapa? Niatnya orang bunuh diri kok, niatnya kepengen menyelamatkan kehormatan. Meng jebule sungainya dalam gitu Mas, kemudian dia meninggal, dia itu mati syahid di dalam Islam. Ya, jadi
Yang paling utama itu agama, yang kedua nyawa. Nyawa itu kedudukannya sangat mulia di dalam Islam. Maka Allah betul-betul marah ketika ada orang yang nyawanya dihilangkan tanpa hak. Ya. Sampai Rasul kita menyampaikan sungguh runtuhnya Ka'bah satu persatu batu batanya itu jauh lebih ringan di hadapan Allah daripada darah seorang muslim yang ditumpahkan. Ya, Mas. Maka berhati-hati, kita hidup di satu zaman di mana orang menggoro-goro lirik-lirikan gelut paten-patenan. Itu Mas, goro-goro rebutan pacar paten-patenan, goro-goro utang rokok sak lencer loh Mas. Di dalam Islam urusannya besar, urusan-urusan seperti itu. Ya. Anda ingat kisahnya kenapa kok Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu dimuliakan betul oleh Allah? Jadi Rasul kita Muhammad SAW itu menyampaikan, sesungguhnya cucuku ini suatu saat Rasul kita itu gendong Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini pemuka umat, dia nanti akan mendamaikan dua umat besar, dua kelompok besar di tengah umatku. Jadi setelah mati syahidnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka para sahabat di Madinah, para sahabat di Irak, para sahabat di berbagai macam wilayah kecuali Syam itu bersepakat untuk mengangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib menjadi penggantinya Ali bin Abi Thalib, kecuali kaum muslimin di negeri Syam. Kemudian datanglah pasukan Muawiyah, dan tidak main-main, Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu memiliki pasukan besar dan jauh lebih besar dari pasukannya Muawiyah. Jumlahnya berapa? 90.000 orang. Para ulama menyampaikan pasukan yang jumlahnya 90.000 orang itu sanggup untuk mati demi menjadikan Hasan bin Ali sebagai khalifah. Tapi Hasan bin Ali bin Abi Thalib ketika melihat peperangan akan terjadi, beliau takut. Bukan takut peperangannya Mas, beliau menyampaikan, saya tidak berani kalau ada 40.000 orang darah kaum muslimin yang tertumpahkan sing disalahi aku. Maka kemudian beliau menulis surat meminta kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk bertemu betul Mas. Intinya Hasan bin Ali meminta agar damai sajalah, wis lah, beliau sukarela menyerahkan kekhilafahnya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan betul akhirnya kemudian kekhilafahan diserahkan kepada Muawiyah, damai, bersatulah kaum muslimin selama 20 tahun, tidak ada satu darah yang tertumpah. Maka betul kata Rasul kita Muhammad SAW bahwa cucuku ini nanti akan mendamaikan dua kelompok besar pasukan. Jadi Hasan bin Ali mengatakan, saya tidak sanggup kalau besok dari kiamat ada 40 atau 50.000 orang yang darahnya tertumpah mengalir di leher mereka dan mereka menghadap Allah dan menuntut aku sebagai pelakunya. Ora gelem Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena urusan darah itu penting. Di bawahnya darah itu ada, oh nyuwun ngapunten, ini kuali Mas, ada akal terlebih dahulu, mohon maaf. Mohon maaf. Akal. Ini kuali nyuwun ngapunten. Sebentar, ini kok kuali kabeh ya Mas? Kedap nggih, nyuwun ngapunten. Ini yang paling akhir, harta itu paling akhir. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Urut-urutannya begini, mohon maaf ini. Jadi yang ketiga itu akal. Setelah nyawa itu akal. Akal posnya sangat penting di dalam Islam. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyampaikan kalau ada orang yang normal dilempar pakai batu dengan sengaja kena kepalanya, lalu kemudian orang yang normal itu edan, maka pelakunya dikisos apa Mas? Kisosnya pembunuhan. Hukumannya apa? Hukuman mati. Kenapa? Karena menghilangkan akal di dalam Islam setara dengan menghilangkan nyawa. Maka berhati-hati nih Mas. Dadi ana bocah ya mau ketemu kanca goro-goro rebutan cewek kuekrek wonge to Mas, soabet kena kepalane wong edan gitu. Ora mati edan itu pelakunya kalau di dalam Islam menurut sebagian ulama dihukum mati. Kenapa? Karena dia menghilangkan akal. Menghilangkan akal setara dengan menghilangkan nyawa. Ya. Tidak main-main.
Akal kedudukannya sangat mulia di dalam Islam. Meskipun demikian, sudah kita bicarakan materi makanatul akal sudah kita bicarakan. Meskipun demikian, dia tidak boleh didudukan sejajar dengan syariat. Dia berfungsi untuk menguatkan syariat, bukan berfungsi untuk mengkoreksi syariat. Syariat itu disalah-salah ke akal raiso. Siapa yang melakukan itu pertama kali? Iblis. Kapan? Pada waktu diperintahkan sujud untuk memuliakan Nabi Adam. Iblis menolak dengan menggunakan logikanya iblis. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Logikanya iblis. Sing disalahke sapa? Sing disalahke adalah perintahnya Allah untuk sujud. Maka terlaknat iblis itu. Kenapa? Karena akal fungsinya bukan untuk nyalahi syariat. Akal itu fungsinya untuk menguatkan bagaimana cara melaksanakan ajaran Islam, bukan untuk mengkoreksi salah atau benar ajaran Islam itu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu mesti benar. Kalau ada bagian dari ajaran Islam yang dianggap tidak benar, itu satu, bisa jadi dalilnya lemah. Dia menggunakan hadis palsu. Contoh hadis palsu ini donga nyebeh cewek mujarobat, Mas. Ini kanca-kanca SMA biasanya hafal kuwi. Era SMA ya zaman biyen ya, Mas. STM ngene. Biasanya cekelane mujarobat zaman biyen itu. Ya, kalau ada hadisnya berarti hadisnya palsu. Masa Rasul kita mengajarkan sebeh toh, Mas. Nggak mungkin itu, ya. Ini ya kanca-kanca SMA sing soleh-soleh ya oke, Mas. Kanca STM ya oke. Wong saya punya murid anak STM alim bocah iki ya kathah, Mas. Nggih. Ming biasanya zaman-zaman itu zaman-zaman model ngono kuwi lah, cekelane mujarobat lah wong. Biasanya begitu. Pengalaman masa lalu nggih. Neng di sini buka tas sini mujarobat toh. Ya. Jadi itu. Kemudian yang keempat, di bawahnya akal itu keturunan. Maka Islam mengharamkan zina. Kenapa? Karena dia merusak keturunan, dia merusak nasab. Kenapa LGBT jauh lebih haram daripada zina? Karena dia tidak hanya merusak nasab, tapi dia mematikan nasab. Jadi kalau orang berzina itu dilaknat oleh Allah, dan dosanya tidak ada bandingnya, dalam artian dosa yang tidak sampai membatalkan syariat. Mohon maaf, tidak sampai membatalkan syahadat. Yang sangat dibenci oleh Allah itu ada beberapa. Selain yang membatalkan syahadat loh ya, membatalkan cetol, Mas. Itu sakufur atau syirik besar atau ridah ya, Mas. Itu satu, membunuh jiwa. Yang kedua berzina. Yang ketiga durhaka pada orang tua. Dalam urusan zina itu bahkan sampai Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan orang berzina itu akan dicabut cahaya wajahnya oleh Allah. Ya, di dunia ini ketika dia hidup di dunia, cahaya wajahnya akan dicabut, apalagi di akhirat. Ya, sampai Mas? Kenapa kok Islam mengharamkan seorang lelaki yang belum pernah berzina dia menikahi wanita berzina yang pernah berzina, meskipun dia bertobat dengan taubatan nasuha? Ya, az-zaniyatu la yankihu illa zanin au musyrik. Allah menyampaikan wonten nih, Mas. Seorang wanita pezina itu tidak boleh dinikahi kecuali ya lelaki yang pernah berzina atau musyrik. Pengertian musyrik piye ya? Bukan saat ini, tapi kenapa begitu? Rupanya hikmahnya, Mas, karena memang zina itu dosa yang akan berulang, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berulang. Maka kalau misalkan panjenengan misalkan yang belum menikah ya orang nikah kabeh itu, Mas, kecuali beberapa itu. Maka kalau misalkan panjenengan ketemu dengan seorang perempuan ayune kaya widodari. Kaya lho, Mas, sampe ketemu widodari, Mas. Kaya itu. Dia kepengin dan menyampaikan pengen menikah dengan panjenengan, tapi panjenengan tahu dia pernah berzina. Mengatakan saya bertobat, tenin wis le tobat. Gitu. Maka saran saya jangan, Mas. Cari wanita yang tidak pernah berzina. Kenapa begitu? Karena wanita atau lelaki yang pernah berzina itu sangat mungkin dia berulang perbuatannya. Maka kenapa di dalam Islam itu kalau orang berzina itu hukumannya fisik berat.
Ya. Kalau dia sudah menikah, jelas hukumannya rajam. Kalau dia belum menikah, dicambuk. Ada yang menyampaikan 80 kali, yang mengatakan 100 kali. Kenapa itu? Bahasa kita itu shock terapi. Jadi dorongan zina itu kuat betul. Dia akan tersimpan di kepala berpuluh-puluh tahun. Wong jenengan ngerti saka ngendi? Saka sing wis tahu. Semoga tadi diselamatkan oleh Allah. Ya. Jadi peristiwa yang pernah dia kerjakan 25 tahun itu rasanya masih terbayang di kepala itu, Mas. Maka di dalam Islam, bayangan itu dihapus dengan hukuman yang berat. Dicambuk 80 atau 100 kali. Ya, itu ambiar loh, Mas. Ping swida itu biasanya suambau ora kuat biasanya, Mas. Ya, ambruk semaput wesan. Apa maksudnya? Allah itu kepengin kalau orang yang pernah berzina kemudian dia dihukum, pada waktu dia kepengin berzina maka dia ingat sakitnya hukuman itu, sehingga kemudian keinginan itu kembali hilang. Kalau tidak, abot, Mas. Saya pernah ada seseorang yang menyampaikan kepada saya pertimbangan, bukan pertimbangan, minta pertimbangan. Ustadz, ada seorang muslimah begini, luar biasa tampilannya, tapi dia pernah berzina, boleh tidak? Sampaikan, Mas, cari yang lain, Mas. Yang lain masih banyak. Kenapa? Karena kita tidak tahu dia nanti akan seperti apa. Orang yang pernah berzina itu akan sangat mudah diajak berzina, terutama sekali oleh orang yang pernah berzina dengan dia. Westo. Jadi ada seseorang perempuan pernah berzina 30 tahun yang lalu, itu ketemu sesok, dia sangat mungkin gampang berzina lagi. Dengan orang lain dia tidak mau, tapi dengan dia sangat mungkin dia mau. Kenapa? Dia merasa, loh, saya pernah kok. Maka kenapa di dalam Islam sekali lagi orang yang berzina itu ya menikahnya dengan orang yang pernah berzina. Ya. Allahu a'lam. Yang paling akhir, maslahat itu adalah menjaga harta. Menjaga harta. Ini urut ya, satu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, yang kelima harta. Urut. Harta boleh dikorbankan untuk menjaga keturunan, akal, jiwa, agama. Ya, ke atas, keturunan tidak boleh dikorbankan untuk menjaga harta, akal tidak boleh dikorbankan untuk menjaga harta, dan lain-lain. Begitu. Ini pertimbangan maslahat. Beliau Syekh Abu Zahrah menyampaikan tentang perkataannya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah bernukil ini, saya mengambil nukilannya. Beliau menyampaikan sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak madzarat adalah menjadi tujuan makhluk. Manfaat dan madzarat itu ya tadi 5 perkara itu. Baik buruknya makhluk tergantung sejauh mana tujuan makhluk tersebut telah berhasil dicapai. Namun yang kami maksud dengan maslahat di sini adalah memelihara tujuan syariat. Jadi maslahat yang kita bicarakan itu tujuannya syariat. Tujuan saya menjaga 5 perkara itu. Menjaga, satu yang paling penting agama, yang kedua menjaga nyawa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga nasab atau keturunan, nanti ulama yang lain menggunakan bahasa kehormatan, yang paling akhir menjaga harta. Inilah tujuan syariat. Yang paling utama nomor 1, yang kedua, ketiga, keempat diurutkan begitu. Maka setiap hal yang mengandung upaya menjaga 5 perkara pokok itu adalah disebut sebagai maslahat. Sebaliknya setiap hal yang tidak mengandung 5 perkara pokok tersebut disebut sebagai mafsadat dan menolaknya termasuk maslahat. Ya. Jadi pertimbangan ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar begitu. Jalan keluarnya ya ikuti fatwa ulama. Memang hari ini masa di mana kita tidak bisa jauh-jauh dari ulama, ya, Mas. Kemudian yang kedua, jalan keluarnya menjadikan ulama sebagai penasihat di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sekian dan demikian rekan-rekan apa yang bisa kita bicarakan. Semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Semoga Allah memberikan kita istiqomah di dalam melaksanakan Islam. Sekian dan demikian. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik ya. Jadi itu tadi yang paling
tebal catatannya 5 hal itu tadi ya Ustadz ya, yang harus dijaga sesuai prioritasnya. Jadi yang paling awal itu yang paling diprioritaskan. Nah, monggo dari pembahasan yang telah kita dapatkan pada malam hari ini, bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin memiliki permasalahan dari rumah yang kebetulan sesuai dengan pembahasan kita pada malam hari ini yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ada? Mungkin saya awali Ustadz biar mancing. Misalnya ini Ustadz, dihadapkan pada dua pilihan, apakah seorang wanita, misalnya seorang muslimah, kehormatannya hendak diambil namun dia diancam dengan nyawa daripada misalnya orang tuanya atau kerabatnya, nah begitu. Isinya mbok mau mati apa kehormatanmu saya ambil, nah, gitu. Gimana Ustaz? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pertimbangannya ketika kita dihadapkan dengan dua kondisi pilihan tadi, kehormatannya akan diambil atau nyawanya seorang manusia akan dilecehkan, ya. Pilihannya adalah bagaimana kemudian wanita muslimah ini menimbang, ya. Misalkan ya Mas, misalkan sang ibu dan anak wanita itu memilih untuk melawan bersama-sama, sehingga kemudian akhirnya ibunya mati syahid dan wanita itu pun mati syahid untuk menjaga kehormatannya, maka akan dimuliakan betul oleh ajaran Islam. Karena biasanya kalau seorang ibu itu akan banyak berkorban untuk anaknya, dia lebih memilih mati daripada anaknya dilecehkan. Memang nanti anak yang berbakti kepada orang tua, dia akan menjaga anaknya, menjaga nyawa ibunya, dia tidak mau kepingin ibunya meninggal. Memang pilihan yang sangat berat ini Mas, tapi sebenarnya karena kan buah si malakama, kalau misalkan kedua-duanya memilih untuk bersabar, dalam artian bersabar itu sama-sama melawan kemudian akhirnya meninggal, maka kemudian mereka akan mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi di dalam Islam, ya. Jadi ibunya meninggal mati syahid, anaknya juga mati syahid, ya. Tapi kalau misalkan kudu milih, berat memang, kudu milih sing endi kowe, ya. Milih sing endi. Tapi yang pasti nyawa letaknya nomor 2, kemudian kehormatan itu letaknya nomor 4. Tetapi ya apa dia akan rela seperti itu? Ini wanita masalahnya Mas, ya, wanita. Kalau panjenengan membaca kisah dulu ketika masa penjajahan Amerika di Irak, itu kan banyak muslimah Sunni yang dilecehkan kehormatan oleh tentara Amerika Serikat di penjara-penjara Irak. Sampai apa keinginannya? Kami tidak minta kalian membebaskan kami. Kalau kalian mau, hancurkan penjara ini bersama kami, karena kami sudah kotor dan dikotori oleh orang-orang Amerika. Memang susah Mas, kalau saya menganggapnya, ya apa ada wanita yang mau menyerahkan kehormatannya? Jawabannya susah, tidak ada Mas. Biasanya dia akan lebih memilih mati daripada dilecehkan itu, ya. Biasanya memang berat itu Mas, tapi apa ada, susah dicari. Bahkan kalau panjenengan dulu membaca kisah di awal-awal perjuangan kaum muslimin di Syria itu, ya, di awal-awal dulu itu banyak wilayah-wilayah kaum muslimin yang dikepung oleh pasukan Nusairiyah, sampai para suami itu minta izin kepada para ulama dunia itu, dikirimi surat oleh kaum muslimin di Syria, boleh tidak kami membunuh istri kami daripada mereka ditangkap oleh pasukan Nusairiyah. Kenapa? Karena kalau mereka ditangkap, mereka nanti akan dilecehkan kehormatannya sebelum mereka dibunuh. Sampai minta fatwa begitu, ya. Nah kalau saya pilihannya ya sabar dalam artinya tetap melawan Mas. Allahu a'lam, ya. Memang berat. Kenapa? Karena
saya menganggap wanita adalah pihak yang pantang dilecehkan kehormatannya oleh kaum lelaki. Buktinya ya apa yang menimpa kaum muslimin di penjara-penjara di Irak. Mereka mengatakan, oleh nek kami milih, kami tidak minta kalian membebaskan kami, kami mintanya kalian hancurkan penjara ini bersama dengan semua isinya termasuk kami. Ya, begitu nggih. Kalau saya memahami, wanita muslimah yang menjaga kehormatan, dia tidak akan mau menyerahkan kehormatannya kepada lelaki-lelaki yang tidak baik. Baik, Ustaz. Begitu. Terima kasih. Jadi memang itu berat sekali. Secara urutan memang kehormatan itu nomor 4, 4. Mas. Tetapi dalam pelaksanaannya seorang muslimah yang baik pantang itu. Maka tadi Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan kalau seorang muslimah demi menjaga kehormatannya dia lari menuju sungai, ambil ke sungai, niatnya bukan bunuh diri loh. Niatnya menjaga kehormatan. Lalu kemudian dia tenggelam, itu mati syahid di dalam Islam. Iya. Baik. Jadi mungkin istilahnya kalau tadi mereka melawan dengan sekuat niat, dengan niat untuk menjaga kehormatannya, dan kemudian dia meninggal, Iya. Bukan hendak bunuh diri, ya, gitu. Betul. Jadi tidak mungkinlah wanita muslimah yang baik loh, dia menyerahkan kehormatannya, tidak mungkin itu. Ya. Paham. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, istilahnya melawannya tadi itu dia yakin tawakal kepada Allah bahwa jika Allah berkehendak dia bakal menang gitu. Tapi kalau jika Allah berkehendak lain maka yaitu kehendak Allah gitu. Dia terima saja. Nah, istilahnya begitu. Monggo teman-teman yang hadir di sini, saya beri kesempatan sekali lagi. Ada yang ingin bertanya? Bagi teman-teman yang nonton secara online, jika hendak bertanya dapat mengirimkan WA melalui WA dengan nomor 081391000306. Saya ulangi, jika teman-teman yang hari ini nontonnya live lewat media sosial, silakan bertanya melalui WhatsApp ke nomor 081391000306. Di sini Ustadz ada yang bertanya nih melalui WA. Saya bacakan. Ustadz mau nanya terkait materi yang kemarin. Apabila seseorang yang sudah paham mengenai syariat Islam, namun ia berbuat sebuah kemaksiatan, bagaimana sikap kita sebaiknya ketika mengingatkan? Apakah bisa mengingatkan dengan cara keras atau tetap berlemah lembut? Karena ini ada contohnya Ustadz, karena saya pernah mendengar apabila seseorang sudah paham tapi menyalahi maka tidak mengapa dikerasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana dengan seorang teman atau tetangga atau kenalan kita yang dia paham agama kemudian dia bermaksiat kepada Allah? Apakah kemudian kita boleh langsung pakai jurus ke-6 saduk uangnya misalkan? Urutannya ada 7 ya Mas. Dari cara yang paling halus diberitahu, setelah itu diterangkan, setelah itu disampaikan dengan bahasa yang keras, setelah itu diancam tapi bukan dipukul tapi bukan orangnya. Yang kelima diancam dengan menggunakan ancaman yang benar akan dipukul, yang keenam baru dipukul, yang ketujuh kalau dia punya pasukan ya berarti nanti kaum muslimin mengerahkan pasukan. Bagaimana caranya? Tetap dimulai dari cara yang paling halus, kecuali panjenengan tahu keadaan orangnya. Bocah kaya si keadaan ini ngeyel kayak itu beda urusannya. Kalau Anda paham bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ora kanggo, itu bisa diselesaikan nomor 5. Kalau orang itu paham silahkan, berarti dia memang paham betul dengan keadaan. Tetapi kalau dia tidak tahu, jangan mencoba-coba untuk tak sampul sih kayak emah gelut Mas. Tetap dengan menggunakan cara yang dilaksanakan, karena memang caranya memang begitu. Dan biasanya Mas, para ulama itu menyampaikan, Syekh Salman Al-Utsaimin itu menyampaikan, tetap mengingatkan dengan bahasa yang lemah lembut itu jauh lebih diterima oleh seseorang. Kecuali biasanya orang yang berbuat dosa dan dia menikmati hasilnya, itu beda Mas. Memang dia menikmati hasilnya itu susah,
apalagi dia hidup dengan cara itu. Memang biasanya kalau Anda ketemu dengan orang begini, tapi kan tidak mungkin dia orang yang itu kan tadi kan orang yang paham, kemudian suatu saat dia berbuat dosa kan. Ya. Jadi wong iki sakjane apik ming waktu itu dhewe gitu loh Mas. Tapi kalau orang yang memang dia hidupnya dengan cara bermaksiat itu biasanya akan terhenti kapan? Ketika menggunakan kekuatan memang. Biasanya. Sapa wae? Apa jenengan cari wis? Napa wis Mas? Orang pekerjaan sehari-hari jualan khamr memang dilingkir tok susah memang. Atau ya nanti bagaimana kekuatan tidak mesti harus dihantel, ditendang enggak ya. Kekuatan itu bisa menggunakan paksaan dari masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, tanda tangan, diberi waktu 2 hari berhenti. Kalau tidak kita akan mempersilahkan panjenengan pindah keluar dari kampung kami. Ah itu kan kekuatan itu. Nah biasanya orang yang sudah mengecap hasil dan hidup dengan cara itu memang dia akan berhenti kalau dibegitukan. Kalau sekedar menggunakan peringatan lisan biasanya orang mandek Mas. Biasanya itu. Biasanya loh. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik. Tapi kan kalau saya memahami kalau yang model begini kan bukan model orang yang ditanya itu. Orang yang paham agama kemudian tiba-tiba dia berbuat dosa. Tapi kalau orang yang memang yang saya ceritakan ini biasanya orang yang memang hidupnya dengan cara berdosa itu. Nah, kalau begini itu biasanya akan berhenti kapan? Kalau ada tekanan. Tekanan tidak mesti harus dipukul, tapi real jelas. Ya tadi, nek panjenengan tidak berhenti jualan khamr, kita berikan waktu 2 atau 3 hari panjenengan kukut pindah dari kampung kami misalkan. Nah, itu kan cetha Mas. Nah, nanti bane mana gitu. Oke. Monggo. Silakan Mas. Ya. Kasusnya kalau misalkan seorang dirampas dan kemudian dia menyerahkan hartanya, apakah dia berdosa? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau ada orang yang mau dirampas, kemudian dia serahkan hartanya dengan niat sedekah ya Mas? Boleh tidak? Boleh saja. Kalau ini bang rame SPN wae Mas, ikhlas aku itu. Boleh saja. Ya. Boleh. Tetapi dengan pertimbangan kalau Anda menimbang bahwa harta itu kalau diambil dari panjenengan mandaratnya besar. Misalkan mohon maaf pasti kalau pertimbangannya kalau diambil dari panjenengan mandaratnya besar maka ya jangan diberikan. Misalkan begini. Panjenengan nyimpan hasil kerja panjenengan dalam bentuk emas dengan simpan di brankas misalkan. Suatu ada pencuri dia masuk mau diambil, maka itu kan rencana untuk putra panjenengan untuk macam-macam itu ya. Nek jenengan ikhlas kan mboten napa-napa, tetep yes Mas ikhlas Mas gawen wae. Sak kunci-kuncine mboten napa-napa kalau niatnya ikhlas lillahi taala mboten napa-napa. Tapi kalau Rasul kita Muhammad SAW belum menyampaikan tadi itu. Kenapa? Karena madharatnya akan besar. Itu terkait dengan anak-anak kita nanti, terkait dengan usaha kita dan lain-lain. Tapi kalau pertanyaannya boleh tidak diberikan saja, boleh saja, mboten napa-napa. Nggih. Tidak apa-apa. Ya, apalagi kalau misalkan kita mempunyai pertimbangan, wah ini pertimbangannya maslahatnya jauh lebih besar timbang aku rame, seperti ceritanya sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu yang dihadang oleh pasukan Quraisy ketika akan hijrah ke Madinah. Wes tinimbang jenengan rame tak akan hani harta saya, tapi biarkan saya hijrah ke Madinah. Dan diizinkan oleh orang-orang Quraisy dan dipuji sikapnya Suhaib Ar-Rumi. Ya pertimbangannya itulah Mas. Gitu. Oh ini nek tak lawan maslahatnya jauh lebih besar, rasah lah Mas gitu. Monggo lah. Ya. Begitu. Karena tetap urut-urutannya tadi ya. Agama, kemudian nyawa, kemudian akal, kemudian kehormatan, kemudian harta. Tetap dalam pertimbangan usul fikih itu nomor 5 harta itu Mas. Jadi kalau panjenengan lah setimbang apa PNW Mas rasa rame, ndak apa-apa, boleh, tidak disalahkan di dalam Islam.
Meskipun Rasul kita menyampaikan kalau ada orang yang mau merampas harta kita ya ora oleh. Ya. Tapi secara pertimbangan usul fikih boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Dan tidak dosa itu. Kenapa? Karena memang ini syariat loh, Mas. Urut-urutan menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta diurutkan 1, 2, 3, 4, 5 itu syariat. Begitu. Intinya kalau seperti itu boleh tidak? Boleh. Mboten napa-napa. Ya, begitu. Nggih. Terima kasih Ustadz. Jadi intinya tidak berdosa, Mas. Nah, nggih. Nah, ini ada lagi Ustadz. Terkait dengan sosial media tadi beliau ini yang bertanya menyontohkan bahwa misalnya beliau mendapati di sosial media ada akun yang menyiarkan kemaksiatan. Nah itu bagaimana? Apakah kita ingatkan dulu atau bisa kita langsung di-report gitu biar di blok? Ngoten Ustaz. Monggo. Bagaimana kalau pertimbangannya seperti itu? Monggo, kalau saya memahaminya panjenengan nanti yang lebih bisa memahami keadaannya. Kalau Anda mengenal orang yang memiliki akun itu, bisa kok dengan cara diingatkan. Inbox lah Mas, dikirim misalkan di Facebook yo, di messenger itu misalkan. Kalau Anda kenal, tapi kalau panjenengan tidak kenal misalkan, ini wonge kayak piye to. Ya. Atau kalau ini yang pertama, yang kedua ya dilihat polanya Mas. Kalau misalkan orang itu sebenarnya baik, kemudian suatu saat mungkin dia ngeklik gambar sing aneh-aneh misalkan ya Mas. Neng Facebook itu kan ngeklik gambar kita loh. Nggih. Muncul kan Mas. Oh mungkin dia lalai waktu itu. Ya jangan terus langsung di report semaput misalnya Mas. Mungkin dia lupa. Waktu itu lalai Mas, gitu, hatinya sedang tergelincir. Baru kita tobat terusan. Ono ya itu pengalaman ono ya Mas. Ya tuh piye ada. Ya, semoga Allah menjaga kita ya. Ya sudahlah, kalau begitu ya diingatkan mungkin. Mungkin jawabannya panjenengan yang lebih tahu keadaan. Karena tidak serta-merta orang yang tadi gampangane nampilkan gambar sing ora bener ki tujuannya begitu. Enggak sengaja juga. Kadang-kadang enggak sengaja. Tapi kalau panjenengan tahu persis memang itu akun yang memang menyebarkan perzinahan misalkan, ya monggo lah direpot jauh lebih selamat kalau saya. Madharatnya besar karena kalau itu ditunda-tunda ribuan orang yang melihat, sudahlah direpot saja kemudian bisa ditutup akun itu. Tapi kalau modelnya tadi loh, teman kita sing suatu saat kok ngeklik kemudian sing muncul itu ya sudahlah diingatkan. Begitu. Allahu a'lam. Lagi nih Ustaz, ada lagi ini masalah hajatan. Jadi ada permasalahan hajatan ketika kita mau hajatan tapi keluarga besar kita pinginnya sing ono klemike gitu. Ya. Dan sedangkan kita sendiri tuh meyakini bahwa itu tuh nggak boleh gitu loh, nggak bagus. Nah, sikap yang baik bagi seorang yang berada dalam kondisi ini bagaimana? Kalau itu syirkul akbar maka tidak boleh Mas. Kalau syirkul akbar loh, kalau ini syirkul akbar jelas tidak boleh. Mau gimana lagi? Ya. Jadi kita harus misalkan itu, apalagi itu hajatannya kita Mas. Misalkan panjenengan mau menikah, sedangkan di dalam pernikahan itu ada syirkul akbarnya. Kudu mubeng ada loh Mas. Mubeng wit ning kono misalkan, nek ora cilaka itu kan syirkul akbar kalau kita mau. Untuk titik itu maka jangan mau, tetapi menggunakan bahasa yang santun, diungkapkan kepada orang tua. Bu nyuwun ngapunten Bu, kalau saya nikah, setelah akad nikah kok saya harus mubeng ke bawah pohon itu, ada model begitu Mas. Dan saya pernah bertemu dengan seorang pemuda itu yang rela tidak jadi menikah loh, gara-gara diperintahkan untuk mubeng di bawah pohon itu. Karena di wilayah itu kalau ada orang yang menikah harus mubeng di bawah pohon itu setelah akad nikah. Syaratnya kuwi. Nah, ketika dia melamar kemudian ada proses untuk pembicaraan antar keluarga pihak perempuan mensyaratkan pokoknya kalau nikah dengan anak saya ya kudu mubeng pohon itu.
Karena keyakinan di tempat itu kalau orang menikah kemudian tidak putar di pohon itu, tawaf 7 kali, maka kehidupannya celaka. Itu kan syirkul akbar itu Mas, tidak main-main. Kalau misalkan saudara kita ini mau mengerjakan, ya bahaya, pembatal syahadat masalahnya, maka dia memilih untuk tidak jadi menikah. Bagus itu Mas, kenapa? Ini tidak main-main kalau ini syirkul akbar. Ya. Tapi kalau urusannya yang lain, ya monggo lah nanti disampaikan dengan cara yang baik. Tapi intinya ketika panjenengan menolak keinginan keluarga dalam hajatan panjenengan, ya, maka sampaikan dengan bahasa yang santun. Meskipun Anda tahu bahwa Anda di pihak yang benar, sedangkan pihak keluarga besarnya yang tidak benar, wong ini terkait dengan syirkul akbar, tetap disampaikan dengan bahasa yang santun, ojo bengok-bengok, ya kan, apalagi panjenengan matur kepada orang tua, tidak boleh, ya, perintahnya Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kalaupun toh dia memaksa, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa bihi ilmu fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jangan taati tapi bergaulah dengan cara yang baik, sehingga ketika menyampaikan kata-kata tidak itu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan, sampaikan kepada orang tua dengan bahasa yang baik, meminta maaf terlebih dahulu tidak mengapa, begitu. Ya, itu tadi terkait kalau misalnya syirik besar gitu, Ustaz. Okay. Nah, kalau misalnya sesajen, nah itu termasuk yang syirik besar, sesajen itu. Okay. Anda ada sajen syirik kecil itu buat nonton Mas. Okay. Gini, sini ada satu contoh Ustaz. Misalnya kalau tadi dilawan dengan perkataan yang lembut, dengan kita berdialog tidak bisa, terus kita caranya misalnya menjahili ini misalnya Ustaz. Misalnya sesajennya di gua apa di ya. Nah itu gimana? Apakah panjenengan lihat keadaan masyarakat? Ya, kalau Anda merasa dengan cara itu masyarakat bisa berubah, ya, Anda lebih tahu, maka monggo. Tapi kalau dengan cara itu masyarakat semakin rusak, maka jangan. Anda yang lebih tahu, ya, Anda yang lebih tahu. Apakah ada masyarakat yang dengan cara itu berubah? Bisa jadi ada. Tapi apakah ada dengan cara itu masyarakat semakin rusak? Ada juga. Ada juga. Meskipun saya menemukan yang pertama ya Mas, begitu dijahili kemudian do kapok ya, ada itu. Tapi tidak gampang masyarakat seperti itu ya Mas. Tapi ada, saya pernah menemukan. Jadi modelnya itu di depan rumah ada apa namanya itu? Ada air diberi kembang. Cah cilik-cilik banyune tunggu kobokan sikil Mas, akhirnya kapok baru terusan doan. Yang anak kecil itu, nah itu kapok terusan. Ya itu, tapi tidak semua masyarakat begitu. Lebih baik, bukan lebih baik. Panjenengan yang melihat keadaan mana yang kalau misalkan dengan cara seperti itu kok semakin rusak masyarakatnya, jangan. Tetap pertimbangannya kembalikan kepada madharat dan maslahat yang ditimbulkan. Kalau maslahatnya besar monggo, kalau maslahatnya kecil dan madharatnya lebih besar maka jangan dikerjakan. Siap, ya, Ustaz. begitu. Mungkin sampai ini satu lagi enggak Ustaz? Satu lagi. Nah, ini ada, karena saya bacakan karena ada kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, apakah ada kaitannya atau tidak. Misalnya kita ada orang yang hendak menikahi kita, nah itu, terus kita mensyaratkan sesuatu yang berkaitan dengan untuk meninggalkan kebiasaan buruknya, nah, gitu misalnya. Apakah itu juga bisa dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi? Bisa saja. Seperti Ummu Sulaim mensyaratkan Abu Thalhah masuk Islam. Oh kan luar biasa itu. Saya mau menikah denganmu nek kowe mlebu Islam. Abu Thalhah mau masuk Islam dan Islamnya baik. Ya. Syarat itu selama tidak bertentangan dengan syariat, satu. Yang kedua tidak menghilangkan nilai pernikahan. Saya mau menikah denganmu Pak, tapi dengan syarat engkau tidak boleh menyentuh diriku, batal itu Mas akadnya. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan inti pernikahan. Lah terus apa gunane? Menunda Ustaz, menunda untuk menyentuh diriku. Saya termasuk tidak diperbolehkan itu Mas. Kenapa? Karena itu menghilangkan inti pernikahan. Nunda berapa? 50 tahun Pak. Wah, semaput jenengan kok. Nggih Ustaz. Ya.
Karena itu dia menghilangkan, ya menikah itu ya karena intinya itu dihilangkan oleh syarat itu, maka tidak boleh itu. Ya, tapi kalau misalkan syaratnya tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menghilangkan inti dari pernikahan itu, nilai pernikahannya, boleh saja. Ya, saya mau menikah dengan panjenengan, misalkan panjenengan nukoke aku pit Brompton misalkan, oleh ora Mas syarat ngono kuwi. Boleh tidak? Boleh. Enggak, apakah ada yang bertentangan? Enggak ada. Apakah merusak akad? Enggak. Mboten. Nek sing yo gelem aku tak tukoke piro 14 wis. Duite turah kok Mas. Boleh saja. Ya. Boleh saja. Baik. Neng biasanya ora apik. Kenapa? Karena syaratnya dunya banget nih Mas gitu. Begitu.